Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat, para peserta itikaf 10 terakhir Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan kebenaran. Allah berikan kita ilmu dan hikmah serta kesabaran dalam menjalankan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu sampai akhir hayat insyaallah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah bantu kita untuk mewariskannya kepada anak cucu kita. Seperti yang sudah dijadwalkan, kita akan membahas siang hari ini materi kedua, target utama Ramadan. Segala sesuatu itu ada targetnya, ya kan? Orang yang tidak punya target dalam kegiatan atau dalam kehidupannya, dia tidak akan terarah dan tidak akan bisa maksimal dan bisa berubah-ubah. Kalau dalam Islam itu ada istilah futur, ya, berhenti, stuck. Masalahnya kalau ibadah disebut futur, kalau iman disebut murtad. Nah, ngeri itu kan. Kita nggak tahu targetnya apa. Kita beriman ini apa sih targetnya? Kita berislam ini apa targetnya? Jadi ada target umum, ada target khusus masing-masing dari kegiatan atau aktivitas hidup kita. Orang melamar kerja, targetnya apa? Cari duit. Buka warung, cari duit. Bisnis, cari duit. Berpolitik, cari duit. Politik sekarang cari duit. Paling menonjol tuh politik, cari duit. Setan saja punya target. Setan punya target. Wow. Makanya banyak pengikutnya. Ya. Setan itu punya target. Target dia itu mayoritas. Ya. Target setan itu menyesatkan manusia mayoritas. Maka kita lihat sekarang mayoritas sesat. Ini diakui juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Bal aktsaruhum la yu'minun. Mayoritas manusia tidak beriman. Surah Al-Baqarah ayat 100. Wa aktsaruhumul fasiqun. Bahkan manusia fasik, durhaka kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Al-Maidah ayat 103. Wa walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak berilmu karena tidak mau menuntut ilmu. Al-An'am 37. Walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan mereka jahil. Al-An'am ayat 111. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan menemukan kebanyakan mereka, mayoritas mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 17. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Kebanyakan mereka kami temukan dalam keadaan fasik. Al-A'raf ayat 102. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Al-A'raf 131. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Al-Anfal ayat 34. Wa aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik atau ayat 8. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak berilmu. Yunus 55. Walakin aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur.
Yunus 60. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dengan cara syirik. Yusuf ayat 106. Bal aktsaruhum la ya'lamun. An-Nahl 75. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka kafir. An-Nahl 83. Nih banyak banget ayat ini ya. 44 ayat menjelaskan tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, tidak menggunakan akal. Kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka bohong. Itu ada 44 ayat. Ini kalau kita lihat, semua ini target setan tercapai. Ya? Setan setelah dikutuk Allah karena dia tidak mau sujud kepada Adam, ikut perintah Allah. Bagi dia lebih mau dikutuk Allah ketimbang ikut perintah Allah. Tuh, yang sombong tuh gitu tuh. Dia lebih suka, lebih siap menerima resiko laknat Allah ketimbang taat pada Allah. Pada taat pada Allah berapa sih susahnya? Sebentar doang di dunia kan? Kalau dilaknat Allah di dunia dan akhirat. Akhirat kalau abadi. Maka Allah katakan apa? La'anahullah. Allah laknat setan. Wa qala, dia berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan mengambil dari hamba-hambamu jatah yang sudah ditentukan. Jadi memang dia udah tahu dia ada jatah. Ya. Setan udah tahu dia punya jatah. Jadi yang paling gampang itu kesesatan. Tahu jatahnya cepat. Keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kita bisa tahu jatah kita. Ya nggak tahu tuh ngajak orang kepada kebenaran. Berapa sih yang mau ikut? Nggak tahu. Ya. Nabi Nuh aja 950 tahun, cuma yang ikut seperahu, sekapal kecil. Nggak mungkin lah segede kapal Titanic, ya nggak mungkin lah ya. Canggih lah. Jadi yang susah ditargetkan itu adalah kebenaran, kebaikan, hak. Tapi kenapa? Karena kalau bicara kebenaran, bicara hak, kita nggak bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Nah, itu bedanya tuh. Kalau kebatilan, kemungkaran, keburukan, kejahatan, dosa, kezaliman, itu dia bicaranya apa? Kuantitas. Maka dalam Islam kuantitas nggak ada gunanya kalau tidak diikuti dengan kualitas. Sampai-sampai dijelaskan Allah dalam Al-Quran terkait perang Talut dan Jalut. Itu perang setelah Nabi Musa itu. Ada yang mengatakan di zaman Nabi Samuel. Sampai mereka dari 70.000 orang Bani Israel yang ikut berperang, ya, itu hanya 10% yang tidak berbalik ke belakang, lari dari perang. 90%-nya lari. Ya. Sampai-sampai yang beriman ini mengatakan, tidak masalah lah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sepanjang jalan buat manusia selalu yang berkualitas yang menang. Ya, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Maka yang mereka lakukan pertama kali berdoa. Ya,
Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka berhadapan-hadapan dengan musuh mereka, pasukan Jalut, mereka berkata, ya Allah, sempurnakanlah kesabaran kami. Tuh. Jadi sabar itu bisa sempurna, bisa enggak? Full sabar. Kuatkan pendirian kami. Jangan kami berubah pikiran. Ini karena musuhnya banyak, karena musuhnya kuat, persenjataannya lengkap, canggih, kita mundur aja dulu deh. Itu berubah pikiran. Itu gak sabar namanya. Kalau sabar itu pas masuk perang gak boleh mundur lagi. Mundur namanya murtad, dibunuh tuh. At-tawalli yaumaz zahaf namanya. Termasuk dosa besar yang harus dihukum mati adalah orang yang sedang berperang dia lari ke belakang, mundur, kabur. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemenangan itu dari Allah, bukan dari kita. Mau kita sedikit, kalau Allah kasih kemenangan dapat. Maka jangan mengandalkan banyak. Dan terjadi zaman Nabi SAW, perang Hunain namanya. Wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Pada perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah banyaknya kalian. Ya gak ada gunanya. Kalah perang Hunain. Allah ingin buktikan bahwa kemenangan itu tangan Allah. Kita tugas kita berperang aja. Tapi bukan berarti gak harus persiapan. Harus dipersiapkan sesuai dengan kemampuan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah ini setan targetnya apa setan? Wala udillannahum. Saya akan sesatkan mereka. Jadi dia udah ingin nyebut seluruh manusia aja. Ya kan? Saya akan sesatkan manusia semuanya. Wala umanniyannahum. Saya buat mereka berangan-angan. Jadi ini langkah-langkah setan ya. Kan Allah katakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Setan punya langkah-langkah, strategi-strategi untuk menyesatkan manusia. Pertama, wala udillannahum, dibuat dulu pemikiran sesat. Itu yang sering saya katakan logika setan. Sekarang paling banyak di kita logika setan itu. Gimana logika setan? Dia bertanya kepada Adam dan kepada Hawa, apa alasan Allah melarang ya kalian ini tidak boleh makan pohon ini, buah pohon ini? Mau nggak saya tunjukkan? Ya kan? Apa alasannya? Alasannya agar kalian tidak jadi malaikat atau tidak kekal di surga. Mantap nih alasannya. Masuk akal kan menurut logika setan, masuk akal kan? Masuk akal itu. Ya yang namanya Adam manusia inginnya ya kekal di surga kan. Inginnya atau jadi malaikat, nggak ada dosa. Karena Adam tahu dia diciptakan manusia pasti berdosa karena ada syahwat. Ya kan? Itu logika setan. Akhirnya Adam dan Hawa makan. Padahal Allah katakan apa? Wala taqraba, dekatin aja nggak boleh. Apalagi dimakan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian dekatin pohon ini kalian nanti jadi orang zalim. Orang yang berdosa, orang yang melanggar aturan Allah, orang zalim. Fa'akala minha. Lalu keduanya makan. Ya kan? Lalu Allah marah dong. Allah tegur, bukankah sudah larang? Ya, Adam nggak bisa lagi berargumentasi karena dia bukanlah tipologi iblis kan? Bukan tipe iblis. Kalau iblis pasti ngeles-ngeles kan? Kalau dilarang, bahasa sederhananya, ya jangan dilakukan. Kalau diperintahkan, jangan ditinggalkan. Maka keluarlah kaidah usul dari ulama kita, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Dasarnya setiap perintah itu dasar asalnya wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Barulah hukumnya nanti
apakah mubah, apakah sunnah, ya kan? Disitulah ulama kita buat peringkat-peringkat ibadah itu ada wajib, ada sunnah, ya kan? Ada mubah. Kayak kulu washrabu, makan minum, bukan perintah juga. Tapi setelah dipelajari, ini mubah, perintah yang kalau kita nggak makan ya nggak dosa, ya kan? Cuman tanggung resiko sendiri. Nah. Kemudian al-aslu fil nahi litahrim. Asal larangan itu haram. Semua larangan Allah lah haram. Illa ma dalil ala akhir, kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya atau merubah dari hukum dasar. Oh, ilmiah sekali ya Islam ya. Dari mana lemahnya Islam? Nggak ada. Jadi marah Allah. Apa yang pertama kali terjadi setelah Adam makan, tertipu oleh logika setan nih? Wala udillannahum. Sesatkan dulu cara berpikirnya. Kalau sekarang ini Rasul katakan fitnah itu syubhat. Kan akhir zaman kan fitnah besar, fitnah, syubhat dan syahwat. Fitnah ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu pemikiran. Untuk menolong Palestina nggak harus jadi seorang Muslim. Lah, gimana? Gimana tuh? Untuk menolong Iran tidak harus jadi Syiah. Gimana tuh? Nggak ada itu. Ima Anda jadi Syiah atau tidak jadi Syiah. Nggak bisa baina-baina itu. Ima diri Muslim atau tidak Muslim. Kalau mau beramal, kalau mau diterima amalnya harus beriman. Itu kaidah. Ya. Harusnya dibalik kan. Karena kita beriman, tuntutan keimanan kita mengharuskan kita harus menolong Palestina. Itu bahasanya bahasa. Jangan dibalik-balik. Nanti bilang pula lagi untuk sholat nggak harus jadi orang Muslim, ya kan? Syarat sah sholat aja harus Muslim, kan? Itikaf aja syarat sah sholatnya, syarat sahnya apa? Muslim. Ini logika iblis. Banyaklah dalam kehidupan kita, ya kan? Ya banyak ya kalau kita. Nah ini tugas lagi Pak Helmi. Tugas lagi nih. Di list logika setan yang berkembang di masyarakat. Nah ini buku besar ini. Jadinya nanti kapan lah, tahu lah jadinya kan. Kan? Tiap bulan meluncur satu. Tadi Pak Rahman dekat print saya lihat. Jadi bang, kalau kita belajar itu dinamis ya. Dinamis. Ada aja ilham-ilham, pikiran-pikiran Allah kasih. Jalan-jalan. Makanya menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sebab bersungguh-sungguh ya, kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami, bukan satu jalan. Ini kajian kita kalau jadi 2 tahun 3 tahun nih jadi berapa buku nanti itu. Ya kan? Dan itu semua praktis ya yang kita hadapi sehari-hari. Judulnya mengenal logika setan atau awas logika setan. Ya kan? Judulnya itu. Jadi orang kalau sudah disesatkan pikirannya, dilenceng, gampang giringnya. Bangun apa? Wala umanniyannahum. Oh ya, surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 118 sampai 131. 121. Wala umanniyannahum. Saya akan buat mereka berangan-angan. Kalau situ tenggelam dah. Jadilah apa yang terjadi. Masa kayak Jeffrey Epstein masih banyak yang nggak percaya. Kan kebangetan kan. Itu buatan AI itu katanya apa? Artificial Intelligence di karang-karang. Udah jelas ribuan file. Mau video, mau audio, mau foto. Bahkan apa yang dibongkar itu katanya belum sekian persen dari yang sesungguhnya yang dia lakukan. Mengesok anak-anak dimatiin, disok. Wih, ngeri. Bukan ngeri lagi ya. Makanya ketika ada orang resisten terhadap sebuah kebatilan yang kita tunjukkan, oh nggak ada, itu hoax tuh.
pasti ini orang sudah dalam angan-angan setan. Ya. Sudah dalam angan-angan setan. Ini yang mengerikan nih. Jadi angan-angan setan itu tidak hanya sebatas ya kita diangan-angani untuk melakukan sesuatu, tinggal angan-angannya, bukan itu. Dalam halusinasinya dia itu jadi masalah kan? Seakan-akan kita sudah melakukan, padahal ternyata belum. Seakan-akan kita sudah benar, ternyata belum. Dan angan-angan itu nikmat emang. Mana yang lebih nikmat? Angan-angan atau bekerja, beramal? Angan-angan lah. Ya kan? Menghayal sana sini kan, berangan-angan terus. Nah, setelah dia sesatkan cara berpikir kita, setelah dibangun angan-angan, baru dia masuk yang ketiga nih, wala amurannahum wala amur. Dia perintah udah, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, itulah puncaknya itu sampai Allah katakan alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah itu setan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Sembah bukan berarti penyembah setan kayak Illuminati Yahudi itu kan, Zionis itu bukan kan. Mengikuti kata ulama tafsirnya, kita mengikuti setan itu menyembah namanya. Oh, sekarang berapa banyak kita ngikutin setan? Jadi untuk ngikutin, kita ikut setan atau tidak, nih, ini kuncinya nih Helmi, catat nih. Untuk kita mau tahu, kita mengikuti setan atau tidak, lihat perintah dan larangan Allah. Lihat perintah dan larangan Rasulullah. Jadi kalau berlawanan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, berarti mengikuti setan. Berlawanan dengan larangan Allah dan larangan Rasulullah, berarti mengikuti setan. Karena hidup ini cuma dua, imma kita ikut Islam komplit atau ikut setan. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 128 ya. Walladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan. Hai orang beriman, masuklah kamu, orang beriman kita ini, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lihat kan? Artinya kalau kita Islam 100 nih. Kalau kita 90 aja, 10-nya ini pasti diambil sama. Maka kita berlomba sama setan. Kita tutup dulu nih semuanya ini. Baru kita mau ngapain lagi? Orang kita udah sibuk dengan Islam. Orang yang suka, maaf ya, yang katakanlah Islam bid'ah gitu ya. Katakanlah Islam sesat gitu ya. Karena orang masyarakat kita nggak mau dia bilang, padahal Rasulullah dan Allah yang bilang begitu. Bid'ah istilah Rasulullah, sesat istilah Allah. Ya kan? Istilah Rasulullah. Orang-orang suka bid'ah, orang suka sesat itu, ya kan? Kalau kita lihat, orang yang tidak paham atau tidak mengamalkan Islam. Sebab kalau dia ngamal Islam udah sibuk nih. Udah banyak banget nih. Tadi aja kan ada ibu-ibu nanya tuh kan, apa aja mau kita lakukan itikaf ini. Saya coba kirim kan, berapa poin itu kan. Ada nggak kemungkinan setan masuk lagi situ? Nggak ada lagi kan. Nah, jadi orang yang nganggur dari Islam, orang yang tidak punya pemahaman Islam, pengetahuan Islam, dan dia tidak amalkan dalam dirinya, akan banyak kosong-kosong bolong-bolongnya yang setan bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk dari bab akidah, masuk dari bab ibadah. Ya kan? Nggak bisa masuk bab ibadah, masuk bab akhlak. Nggak bisa masuk dari bab akhlak, mungkin masuk bab ekonomi. Nggak bisa masuk bab ekonomi, mungkin masuk dari bab pergaulan sehari-hari, bahasa, bicara, ya kan, cita-cita gitu-gitu kan. Kalau ngobrol tuh duit, yang diobrolin. Jam 2 malam sih ngobrol duit. Ya kan? Jam 2 malam itu kita ngobrol dengan yang punya duit. Jangan dengan duit. Ya kan? Kalau ngobrol 24 jam kita ngobrol dengan yang punya duit. Biar dia ngatur mau ngasih kita duit lewat gimana caranya, terserah lah, mau lewat kerja, lewat bisnis, lewat nggak kerja nggak bisnis, datang ke sini, terserah dia lah. Karena innallaha yabsutur rizqa. Jadi istilah rezeki itu banyak istilahnya. Ada Allahu yarzuqu
Allah memberi rezeki. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah, ada 'ala Allah rizquha. Allah wajib memberi rezeki makhluknya, wajib. Dia wajibkan dirinya. Tuh kan? Ya, ada di antaranya ya besutur rizqah. Kayak karpet nih kita gulung, kita buka gitu, gitu terbuka. Itu namanya ya besutur. Jadi orang Arab bilang, masuk ayo ke rumah saya. Dia bentangkan dua tangannya begini. Berarti dia apa? Very, very welcome. Gitu kan? Nah itu rezeki. Itu Allah yang ngasih. Allah kuncinya dari Allah semua. Nggak ada. Dari manusia nggak ada. Ya kan? Jadi